Hello, welcome to this video tutorial. We be discussion a crucial company in the world of marketing information system. This material is very important in helping you understand how the company management information and data to make informed and efficient marketing discussion. Sistem informasi pemasaran atau yang biasa disingkat MIS adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pengambilan keputusan di bagian pemasaran. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang akurat dan relevan, sehingga strategi pemasaran yang dibuat bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sistem ini tidak hanya mengumpulkan data dari dalam perusahaan, tetapi juga lingkungan eksternal yang berhubungan dengan pasar, pelanggan, kompetitor, dan tren industri. Ada beberapa fungsi utama dari sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama, pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghindari keputusan berdasarkan asumsi dan intuisi semata. Yang kedua, pengelolaan informasi agar data mentah yang dikumpulkan bisa diubah menjadi bentuk yang mudah dimengerti dan dianalisis. Yang ketiga, penyajian informasi dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard yang bisa langsung dipakai oleh manajer pemasaran. Yang keempat, dukungan pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan yang punya dasar untuk kuat berupa fakta dan data dalam merumuskan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, itu pemantauan pasar dan pelanggan untuk mengetahui perubahan keputusan, preferensi, dan perilaku konsumen secara cepat dan tepat. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sistem informasi pemasaran terdiri dari beberapa komponen utama yang saling mendukung. Yang pertama, itu sistem catat internal. Ini adalah catatan informasi yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan sehari-hari seperti data penjualan, penyediaan produk, biaya, dan laba, dan juga data pelanggan. Informasi ini biasanya sudah ada dan disimpan secara eksternal. Yang kedua, itu sistem intelijen pemasaran. Komponen ini mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal perusahaan, misalnya kompetitor, perusahaan teknologi, kebijakan pemerintahan yang berpengaruh pada produk, dan tren pengembangan pasar yang sedang terjadi. Yang ketiga, sistem riset pemasaran. Ini adalah kegiatan pengumpulan data yang direncanakan secara khusus untuk menjawab masalah dan peluang pasar tertentu. Riset pemasaran memungkinkan perusahaan memanggil lebih dalam mengenai aspek-aspek yang belum diketahui secara jelas, seperti preferensi konsumen terhadap produk baru. Dan yang terakhir, itu sistem dukungan keputusan pemasaran. Bagian ini berfungsi untuk menganalisis dan mengelola data menjadi informasi yang lebih bernilai serta membantu mengambil keputusan pemasaran. Teknologi seperti ini, perangkat lunak analitis, sistem pendukung keputusan, hingga kecerdasan buatan mulai digunakan sebagai bagian dari sistem ini. Dari keempat komponen tersebut harus bekerja terintegrasi agar sistem informasi pemasaran bisa berfungsi secara maksimal. Proses kerja sistem informasi pemasaran secara umum diawali dengan pengumpulan data, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari sumber di luar perusahaan. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan dan disimpan secara teratur. Setelah data terkumpul, sistem melakukan proses pengolahan dan analisis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat, seperti laporan statistik, tren pasar, dan insight pelanggan.
Informasi yang sudah disiapkan kemudian disajikan kepada manajemen pemasaran dalam bentuk yang mudah dipahami, misalnya grafik, tabel, atau dashboard digital. Selanjutnya, manajer pemasaran menggunakan informasi ini untuk merumuskan strategi berupa perencanaan dan pengambilan putusan yang sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Sistem informasi pemasaran memiliki berbagai manfaat penting bagi perusahaan. Yang pertama itu mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan data yang valid dan akurat sehingga keputusan berdasarkan fakta. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan karena informasi tersedia secara cepat dan siap pakai. Yang ketiga, memperbaiki perencanaan pemasaran berdasarkan analisis tren pasar dan perilaku pelanggan. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing melalui kemampuan merespon perubahan pasar dan strategi kompetitor secara tepat waktu. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengarahkan pemasaran ke segmen yang paling potensial. Secara keseluruhan, sistem informasi pemasaran adalah alat paling penting yang membantu perusahaan menjadi lebih responsif, adaptif, dan kompetitif di pasar. Hopeful, this information of the marketing information system has helped you understanding the implementation of many marketing information in the structured and systematic manners, which the research system optimally can make better research and efficient marketing cursor. Okay, thank you for watching this video tutorial. See you in the next lesson. Bye bye.